Tes 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Kababin Opsnal Ditreskrim Polda Banten, juga ada Kasubdit Jatandras bersama dengan rekan-rekan dari penyidik Subdit Jatandras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten. Juga yang berbahagia adalah rekan-rekan kami dari media mitra Polda Banten. Hari ini Polda Banten akan menginformasikan kepada publik tentang pengungkapan kasus pembunuhan yang terjadi pada sejatinya hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, tetapi kemudian penemuan jenazah menghebohkan masyarakat di Banten, terutama di Lebak, karena pada tanggal 13 Januari sekitar pukul 08.00 diinformasikan oleh masyarakat sekitar tentang penemuan 2 jenazah yang ketika itu kita tidak kenali siapa orangnya, karena identitas terhadap 2 korban diambil oleh pelaku, dan pengenalan terhadap jenazah kemudian membuahkan hasil sehingga dapat mengarah kepada siapa tersangka yang menghilangkan nyawa 2 orang tersebut. Dan ketika itu Bapak Kapolda Banten yang juga masih berada di Tanah Suci memberikan perintah langsung kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum untuk bisa melakukan penangkapan terhadap pelakunya, karena konteksnya juga korban diikat pada bagian kaki dan kemudian ada bekas jeratan yang kita lihat merupakan peristiwa sadistis dari pelaku yang ketika itu belum tahu motifnya. Maka Kapolda Banten telah memerintahkan Direktur Reserse Kriminal Umum untuk bisa mengungkap dengan segera dan menjelaskan apa yang menjadi motif dari para tersangka. Kami informasikan awal bahwa korban masing-masing berinisial WD, Willis Demak, WD, usia 39 tahun, adalah warga dari Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang bekerja sehari-hari sebagai seorang wira swasta. Dan berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Derajat Prawira Negara, Kota Serang, mengalami luka jerat pada bagian leher, juga kekerasan benda tumpul pada bagian kepala. Dan 1 inisial korban atas nama KJA alias Kevin, usia 48 tahun, sesuai dengan identitas padanya diketahui adalah warga Kutai Timur dari Provinsi Kalimantan Timur, dan yang bersangkutan bekerja sebagai driver korban WD. Dan konteksnya juga berdasarkan otopsi yang dilakukan pada hari Jumat malam pukul 19.00 di Rumah Sakit Umum Derajat Prawira Negara Kota Serang, mengalami luka jerat pada bagian leher, sekali lagi luka jerat pada bagian leher, trauma pada dada kanan akibat kekerasan, tulang iga patah, dan terjadi pendarahan di rongga kanan bagian tubuh yang tembus hingga ke paru-paru. Nah, dalam konteks ini ada beberapa luka yang lebih besar dialami oleh korban Kevin. Pasca olah TKP dengan pendekatan Scientific Criminal Investigation, ada beberapa temuan petunjuk yang telah diperoleh oleh penyidik saat melakukan olah TKP, dan ini signifikan untuk mengetahui identitas korban sampai dengan mengikuti alur kegiatan korban dengan pendekatan yang kita sebut analisa timelining. Sekali lagi, analisa timelining, sehingga kita bisa mengikuti apa saja rangkaian kegiatan dari korban
terutama pada hari-hari kritis, di mana berangkat dari keluarganya, bertemu dengan salah satu tersangka, masuk ke salah satu petilasan yang memang merupakan penguasaan dari para tersangka, untuk kemudian para tersangka menghilangkan nyawa. Dari petunjuk dan analisa timelining ini, di situ bisa dikenali siapa para pelakunya. Di depan Bapak Ibu sekalian, tersangka yang telah dilakukan penangkapan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten masing-masing adalah dengan bantuan tentu saja dari Polda Lampung, juga Polres Lebak. Jadi 3 tim ini bekerja sama di TKP dan kemudian bisa melakukan penangkapan terhadap 4 tersangka, masing-masing inisial pertama MT, usia 36, dan dalam perannya mempunyai peran signifikan sehingga kita sebut sebagai tersangka utama, karena MT juga yang mempunyai hubungan pertemanan awal dengan saudara Kevin, korban, dan kemudian Kevin yang membawa korban WD untuk bisa bertemu dan menyampaikan pesanan kepada saudara MT. Kemudian ada saudara SM, usia 30 tahun, yang bekerja sehari-hari sebagai buruh harian lepas dan merupakan warga dari Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Selanjutnya ada MA, usia 30 tahun, yang juga sudah berkenalan lama dengan SM dan tinggal juga di daerah Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, serta SP, usia 40 tahun, juga bekerja sebagai buruh harian lepas, tinggal di Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang. 4 tersangka semuanya mempunyai peran dan tidak ada tersangka lain. Sekali lagi, tidak ada tersangka lain sampai dengan saat ini dari keempat tersangka yang sudah diamankan. Sempurnanya sebuah penindakan jaringan pelaku struktur organisasi kejahatan telah disajikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum dalam sebuah penangkapan yang kalau kita hitung waktu sesuai dengan analisa timelining, peristiwa jam 8 pagi hari Jumat dengan penemuan jenazah, kemudian penangkapan terhadap 4 tersangka, semuanya masuk dalam struktur organisasi kejahatan, itu pada pukul 16.00. It means it only take 8 hours, 8 jam dari peristiwa penemuan pertama, kemudian tersangka seluruhnya berhasil ditangkap oleh Polda Banten, Polres Lebak dengan bantuan dari penyidik Polda Lampung. Adapun barang bukti yang dilakukan penyitaan, sebelah kiri kita bisa melihat 1 unit mobil jenis Daihatsu Luxio warna silver, nomor polisi terpasang B1574 Umar India Demak UID beserta kunci kontak. Kemudian kita juga melakukan penyitaan terhadap tali sepatu dan kabel listrik. Sekali lagi, tali sepatu dan kabel listrik yang digunakan untuk menjerat leher korban. Lalu terdapat 4 unit handphone dan 1 unit token e-money milik korban. Perlu kami sampaikan dan jelaskan kepada publik bahwa motif, sekali lagi, bahwa motif pembunuhan terjadi karena tersangka terlilit hutang, terutama tersangka utama MT sebanyak 6 juta yang berhutang dengan tetangganya dan membutuhkan uang dengan waktu segera untuk bisa mengembalikan hutang tersebut. Dan dalam konteks ini ada permintaan dari korban untuk mencarikan dukun, tetapi itu bukan menjadi tujuan yang akan diakomodir oleh tersangka utama dan kelompok pelaku lainnya, melainkan keinginan secara ekonomis, sekali lagi keinginan secara ekonomis untuk bisa menguasai 1 unit kendaraan Luxio yang dibawa oleh korban, meski bukan milik korban, tetapi milik keluarganya. Dan Luxio inilah yang rencananya akan
dijual menjadi rupiah, sehingga bisa dibagi. Nah, ini konteksnya waktu yang dipersiapkan untuk bisa menerima permintaan korban mencarikan dukun, hingga berbuah pada niat jahat atau mens rea untuk bisa menguangkan harta berupa mobil menjadi uang, itu sangat singkat sekali. Ya, sangat singkat sekali kalau kita analisa timelining. Dari kronologis diketahui, meski korban Kevin sudah kenal dengan tersangka MT, tersangka utama, sejak tahun 2020, karena bersamaan sebagai konteksnya mereka sebagai relawan COVID, ya, relawan COVID-19. Tetapi permintaan untuk bisa membawa korban WD ke tersangka utama terjadi pada hari Kamis. Sekali lagi, terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023. Sekitar pukul 16.00 ketika tersangka dan korban bertemu. Sekali lagi, korban bertemu di Rumah Sakit Hermina Ciruas. Nah, di situ disampaikan bahwa boleh nggak saya dicarikan satu dukun, saya ada kepentingan, dan seterusnya disampaikan. Nah, tetapi tersangka utama ketika itu mengajak ke salah satu petilasan yang ada di Serang, dan mereka berada dalam satu mobil dari Rumah Sakit Hermina ke petilasan yang ada di Serang. Kemudian melihat kondisi mobilnya, korban tahu betul bahwa mobil inilah yang memang digunakan, dan kemudian mobil ini menjadi daya tarik bagi tersangka utama untuk dikuasai dalam perjalanan. Kemudian sebelum sampai di petilasan, tersangka utama menghubungi 3 tersangka lainnya untuk bisa ikut bareng. Sekali lagi, untuk bisa ikut bareng bersama di petilasan. Dan di sana dikomunikasikan oleh tersangka utama, lebih baik kita ambil mobilnya dan orangnya dieksekusi. Kira-kira seperti itu. Dan untuk mengelabui, sekali lagi untuk mengelabui, karena ada 2 korban, maka saudara Kevin ketika sudah tiba di petilasan diajak untuk mencari kopi keluar dari lokasi petilasan. Nah, sehingga 3 tersangka lainnya mempunyai ruang untuk bisa menghabisi nyawa dari korban. Meski sebelumnya diakui bahwa terhadap korban WD sudah disuguhi kopi yang di dalamnya sudah dimasuki campuran racun padi. Ya, harapannya dengan racun saja korban WD bisa meninggal dunia. Tetapi faktanya ketika mereka menunggu ternyata tidak meninggal. Sehingga dalam kondisi duduk, sekali lagi dalam kondisi duduk, tersangka 2 orang menjeratkan ke leher korban, kemudian menarik salin silang sampai meyakinkan korban meninggal dunia. Ya, dan salah satu tersangka pasca dilihat tidak berdaya, kemudian melakukan pengecekan ulang baik terhadap kondisi korban maupun barang-barang yang ada padanya, sehingga dia kemudian mengambil barang-barang berupa handphone, uang 3,6 juta rupiah, dan termasuk KTP. Dan KTP inilah yang mengakibatkan tidak ditemukan di lokasi karena sudah diambil oleh tersangka yang ketiga ketika berhasil menghilangkan nyawa terhadap korban WD. Dan seterusnya, sekitar pukul 23 lebih, korban Kevin kembali ke petilasan bersama dengan tersangka utama. Dan lagi-lagi dalam posisi berdiri, sekali lagi dalam posisi berdiri, korban Kevin dijerat lehernya oleh 2 tersangka bahkan hingga jatuh. Dan di situ ada perlawanan yang kemudian saudara Kevin, korban Kevin juga mengalami kekerasan. Tidak hanya kepada konteks menjerat leher korban. Ketika keduanya diyakini sudah meninggal dunia, maka kelompok tersangka memasukkan kedua korban ke dalam mobil sekitar pukul 03.00. Sekali lagi,
setelah meyakini kedua korban meninggal dunia, kelompok tersangka membawa masuk ke dalam mobil sekitar pukul 03.00 untuk dibuang. Jadi menciptakan TKP baru. Pilihannya adalah Waru Gunung atau Malingping. Dan mereka berjalan menggunakan Google Map, ya, GPS yang ada di mobil tersebut. Nah, tidak dalam kondisi ke perkebunan karet itu awalnya, tetapi karena situasional, sekali lagi karena situasional, ketika itu sudah menjelang pagi dan kemudian dilihat tidak ramai, memungkinkan untuk bisa membuang jenazah, maka keempatnya mengeksekusi jenazah 2 orang dari dalam mobil, kemudian diletakkan di rumput yang kemudian pada pagi hari 08.00 diketahui sebagai TKP temu jenazah. Jadi TKP temu jenazah. Dan pasca mereka berhasil mengeluarkan korban dari dalam mobil Luxio, keempat tersangka langsung berjalan menuju Pelabuhan Merak untuk menyeberang ke Lampung Timur. Dan tiba di sana sekitar pukul 12.00. Ya, sekitar pukul 12.00. Kenapa memilih Lampung Timur? Karena salah satu orang tua dari tersangka tinggal di sana. Dan di sana lagi sudah menjadi fakta bahwa tersangka utama ingin menjual benda ini, Luxio ini. Ya, kemudian berniat untuk bisa membersihkannya terlebih dahulu. Nah, kecepatan dalam mengidentifikasi korban dan pelaku telah menghantarkan tim dari Polda Banten dan Polres Lebak berada pada Lampung Timur. Sehingga ketika mereka sedang dalam kondisi membersihkan mobil, ternyata diendus posisinya oleh penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum dan dilakukan penangkapan. Ya, ada upaya untuk melawan sehingga tidak ragu. Bapak Kapolda menyampaikan jangan ragu, gunakan senjata api untuk melindungi diri, anggota, dan orang lain yang ada di sekitar kita. Maka terhadap pelaku dilakukan penembakan supaya menghindari dari munculnya korban-korban baru. Terhadap para pelaku sendiri, penyidik menjerat dengan pasal berlapis karena sesuai dengan fakta-fakta menghilangkan nyawa orang dengan persiapan perencanaan sebagaimana dimaksud dengan pasal 340 KUHP. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dan masih ada barang milik korban yang digunakan dengan motif ekonomi oleh para pelaku, sehingga juga memenuhi unsur pasal pada pasal 365 KUHP, yaitu kekerasan, pencurian dengan kekerasan. Dan atas kulminasi dari 2 persangkaan ini, maka terhadap para pelaku dihadapkan pada ancaman hukuman pidana mati, sekali lagi ancaman hukuman pidana mati dan atau pidana seumur hidup. Bapak Kapolda Banten berempati kepada keluarga korban dan sebagai wujud responsibilitas kepada masyarakat, maka hari ini Kapolda Banten menginformasikan kepada publik bahwa para pelaku yang telah menghilangkan nyawa dari kerabat, saudara, sudah berhasil dilakukan penangkapan oleh Polda Banten. Demikian informasi publik yang dapat kami sampaikan, dan kita buka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan yang membutuhkan. Kami persilakan. Selamat pagi. Yang saya tanyakan itu pelaku utama dengan